lewat ni. Orang Islam yang buat tattoo wajib buang. Orang kafir buat dalam kafir, masuk Islam tak wajib buang. Orang Islam yang buang wajib buang tadi, kalau dia buang jadi mati atau jadi cacat, baru tak wajib buang. Kalau tidak cacat, tidak mati, wajib buang. Jadi kalau awak buat jadi cedera muka awak dah, rosak habis dah, tak wajib buat. Apa pendapat Ustaz? Tu pendapat. Kalau rosak muka, kalau mati, kalau cacat, sekarang tak wajib buat. Sekarang masalahnya saya belum boleh buang. Saya tak tahu macam mana mudarat ke, cacat ke. Dia boleh buat. Kalau korang tahulah dekat mana ada tempat padan tattoo yang membuat ke, aku ingat kalau mahal lah aku nak padam dekat tangan dulu, lepas tu baru padam kat badan. Tattoo orang Islam buat tattoo wajib kena buang. Orang kafir buat tattoo masuk Islam dimaafkan. Makna tattoo dia tu tidak wajib buang walaupun penuh badan. Nah, tattoo penuh badan ni macam Jepun, Yakuza. Dia mafia Jepun. Tudung tangan tu bekas Yakuza. Kita belum berazek masuk dalam poket. Getah dah. Nampak? Jadi kalau kita tak usah terpengaruh lah nak tattoo ni. Kerana apa? Kerana tak maaf. Membuat dalam keadaan Islam tak maaf. Yang maaf tu orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, kali ini kami akan mereaksi sebuah video atau mari kita mengaji bersama dan melihat bersama tentang bagaimana hukum membuang tato yang tidak disangka ini, sehingga membuat orang gangster ini bertobat, yang bertato-tato bertobat dengan ceramahnya Ustadz Adar. Terus biar tidak penasaran, jom kita play bersama. Ada tempat padan tattoo yang membuat ke, aku ingat kalau mahal lah aku nak padam dekat tangan dulu, lepas tu baru padam kat badan. Tattoo orang Islam buat tattoo wajib kena buang. Orang kafir buat tattoo masuk Islam dimaafkan. Makna tattoo dia tu tidak wajib buang walaupun penuh badan. Nah, tattoo penuh badan ni macam Jepun, Yakuza. Dia mafia Jepun. Mafia, ada mafia Rusia, mafia Itali, mafia Jepun. Jepun ni dia namanya Yakuza. Anggota kumpulan something terbesar lah. Yakuza ni besar. Kalau ada orang-orang dia mati, dia nak atau pergi kubur, polis jaga. Besar dia. Gesta dia, polis jaga semua keselamatan dia. Jangan main-main. Dia punya tattoo daripada ujung kaki sampai tekuk muka dak tattoo. Naga ada, beruk ada, kera di belakang. Bodoh kengga ikat paruh tak belakang. Masuk Islam dah wajib buang. Tapi kalau orang Islam yang buat tattoo, walaupun buat atas kepala bau Hello Kitty, wajib buang. Tak buang berdosa. Yang kata dimaafkan orang Islam buat tattoo tak wajib buang, kalau buang mati, kalau buang putus tangan, kalau buang tubik otak, baru dimaafkan. Kalau setakat sakit, setakat pedih, wajib buang. Itulah dia ampunkan. Lepas tu ada tu imam di Tokyo penuh tattoo di tubuh. Muka dia tak ada. Apakah gerbang misal tu. Tu bekas Yakuza. Yakuza ni kalau tak buat anggota dah nak keluar, kena kerak jari keliking. Boleh keluar daripada grup dia, kerak jari keliking. Nampak? Tudung tangan tu bekas Yakuza. Kita belum berazek masuk dalam poket. Getah dah. Nampak? Jadi kalau kita tak usah terpengaruh lah nak tattoo ni. Kerana apa? Kerana tak maaf. Membuat dalam keadaan Islam tak maaf. Yang maaf tu orang-orang kafir. Orang Hindu penuh tattoo di muka, masuk Islam Allah ampun semua dosa dia. Dia sembah berhala 80 tahun, ampun habis.
Dia berzina 80,000 porong, apa orang habis dah. Dia minum arak 7 lautan, apa orang habis dah. Dengan 2 kalimah syahadah. Dah. Kalau orang Islam, dengar dulu, jangan jawab lagi. Orang Islam yang buat satu wajib buang. Orang kafir buat dalam kafir, masuk Islam tak wajib buang. Orang Islam yang buang wajib buang tadi, kalau dia buang jadi mati atau jadi cacat, baru tak wajib buang. Kalau tidak cacat, tidak mati, wajib buang. Jadi kalau awak buat, jadi cedera muka awak dah, rosak habis dah, tak wajib buat. Apa pendapat Ustaz? Itu pendapat. Kalau rosak muka, kalau mati, kalau cacat, sekarang tak wajib buat. Sekarang masalahnya saya belum buang, saya tak tahu macam mana mendadak ke cacat ke. Dia boleh buang atau tidak? Kalau dia boleh buang dan kita normal, wajib. Sebab tu pendapat yang paling kuat. Sebab kita buat dalam Islam. Wahai para pendosa, wahai para ahli maksiat, ya kita semua ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat yang tepat untuk kita berhijrah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita lari daripada rahmat Allah? Ini udah saatnya kita kembali kepada pelukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Di mana waktu ini adalah waktu yang sangat tepat. Ini adalah bulan mulia, bulan Maulidul Rasul, yang mana Allah turunkan cahaya yang akan menjadi penerang untuk seluruh alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ayo guys, sekarang saatnya kita memasukkan cahaya itu ke dalam relung hati kita, agar hidup kita menjadi terang benderang. Muhammadin luar biasa mereka berlaku hanya saja fisik secara luar saja mereka mental orangnya tapi hati mereka itu yang benar Jika orang Islam fasik cetak tatu di anggota badan, dia taubat dah, adakah wajib dia menghilangkan tatu itu? Wajib kena buang. Orang Islam buat tatu kena buang. Melainkan jika buang mudarat nyawanya terlalu banyak. Contohnya dia orang Islam, orang losong, orang Melayu pergi duduk di Jepun, jadi yakuza Jepun. Mafia Jepun. Yakuza ni muka tak ada tatu, tubuh habis ni. Dengan naga dia bawa geriang penuh tubuh. Faham tak ke? Tu kalau buang mudarat boleh jadi mati. Tu tak wajib buang lah. Faham tak ke? Ada pun yang tidak mudarat nyawa, maka wajib kena buang. Seperti sedikit tatu. Biasa orang Islam tak banyak tatu. Tak banyak tatu. Wajib buang. Dan ni dia dah teknologi baru, tak sakit sangat. Bagi yang sudah punya tato itu bagaimana? Apakah harus dihilangkan atau tidak? Dibahas para ulama. Memang hukum memasangnya adalah haram. Hukum minta tato adalah haram, hukum memasang tato adalah haram. Yang sudah ada tato ini beda. Ulama menjelaskan, bukan saja. Kalau saya masuk neraka, ulama dulu masuk neraka yang saya ikuti. Jadi tolong saudaraku, ilmu itu ada pembahasan. Nah, sekarang kalau sudah orang punya tato, dia punya kesalahan. Bagaimana tobatnya? Apakah tato harus dibongkar? Dilihat dulu dong. Kalau seandainya harus dibongkar itu tatonya hanya di pipi ini, kalau tatonya sekadar sekujur tubuh mau dibagaimanain? Dan ternyata ulama membahas dengan rinci jelas. Masalah keharaman membuat tato nggak ada khilaf, jelas. Masalah pembongkaran tato, haruskah dibongkar? Dengan 5. Kalau terbukti 5 ini baru wajib dibongkar itu tato. Contoh pertama ada waktu memasangnya dalam keadaan dia tahu itu haram. Memasangnya tahu itu haram. Kalau orang yang nggak ngerti haram, masa harus dikuliti? Kalau dia ngerti, saya nggak ngerti kalau haram sudah masang, ya Masya Allah maha kasih. Wong dia tobat, wong belum ngerti. Masa orang ngerti harus, kamu harus disetrika? Ya ada itu. Wong dia nggak ngerti. Baru nanti yang wajib adalah dia mengerti itu haram, masih nentang. Biarin haram, ini mau tak pasang. Satu. Kemudian memasangnya sudah balik.
sudah balik. Anak kecil nggak punya dosa. Wong dia anak kecil masang nggak ngerti dosa, dipasang, giliran gede suruh dibuang. Zalim kepada anak kecil, dia nggak punya dosa waktu masangnya. Yang kedua adalah harus di usia balik. Betul. Yang keempat adalah yang ketiga adalah, semoga ingat ini, yang ketiga adalah tato belum tertutup kulit, masih proses di luar. Kalau sudah tertutup kulit nggak wajib lagi. Ini babnya bab wudhu. Biasanya tato itu dibahas bab wudhu. Sah nggak wudhunya orang bertato? Dijawab adalah sah, karena tatonya sudah ada di dalam. Yang wajib dibasuh adalah kulitnya. Kan kulitnya di luar, tatonya ada di dalam. Jadi tato belum tertutup maka itu boleh. Maka belum tertutup. Kalau sudah tertutup tidak wajib lagi dibongkar. Kemudian yang keempat, tatonya nggak ada manfaatnya. Kalau tatonya ada manfaatnya, waktu memasangnya itu dalam keadaan, pokoknya waktu tato lihat ada manfaatnya. Saya tanya kepada guru, gimana ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin ada orang nggak ngerti, mohon maaf. Kalau ada orang tercipta dalam keadaan tidak beralis, ya kan, Anda jangan pasang tato, haram hukumnya. Cuman karena dia belum mengerti, tiba-tiba pasang tato biar punya alis buatan. Ya? Tato setelah itu ngerti itu haram, berarti itu ada manfaatnya. Karena suaminya dulu waktu ngelamar dia kelihatan alisnya. Kalau dibongkar nanti kan ya, contoh ini, maksudnya ada manfaatnya. Karena sudah tertutup dan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak usah. Ada manfaatnya misalnya untuk menutupi kekurangannya dia. Tapi kalau sengaja menutupi kekurangannya dengan tato nggak boleh. Ini kisahnya sudah. Masalah memasang tato haram sudah mutlak selesai. Ini sudah ada tatonya. Yang kelima adalah proses. Jadi kalau seandainya benar 4 ini terpenuhi. 4 terpenuhi apa? Dia masangnya ngerti kalau haram. Sudah balik, ya. Belum tertutup kulit. Masih ada ini. Dan memang nggak ada manfaatnya, gambar aneh-aneh kok. Maka baru wajib kalau sudah perlu yang 5. Yang 5 adalah proses. Prosesnya itu tidak memberatkan dia. Proses pembersihan tato tersebut tidak sampai menjadikan dia tidak sempurna di dalam berwudunya. Misalnya gara-gara dikuliti tatonya dia harus pakai perban sehingga wudunya nggak sempurna. Tapi kalau prosesnya berat seperti itu maka nggak usah dibongkar itu tato. Tapi kalau ternyata ditemukan satu alat yang sangat mudah, ada tato ditempel di sesuatu hilang, maka itu hendaknya dihilangkan. Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Betul sekali. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Bayangkan kalau orang Jepang Yakuza itu semuanya tato, dari mulai pergelangan tangan kiri kanan, pergelangan leher, gelang kaki, semuanya tato. Macam mana mau disetrika? Takkan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasyimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut, merapikan aja Pak Ustaz. Jangan tawar. Kecuali tumbuhnya tak wajar. Ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok dia ingat kita kingkong.
Itu boleh dirapikan ya. Tapi yang sudah jangan cabut. Biarkan aja. Wal mutafallijat, menjarangkan gigi. Gigi. Dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat itu kawat duri untuk ini enggak. Sekarang kawat pasang. Hari Senin ungu. Hari Selasa hijau. Merah. Asal pergi ke kampus menunjukkan itu. Apa kau buat tattoo menggunakan pen? Apa kau? Ini baru soalan. Hukum lukis di badan pakai pen. Maknanya sehari dua tanggal. Tak kekal macam tattoo yang menggunakan dakwah yang dicocok. Hukumnya haram juga. Kerana yang dilarang ialah tattoo melukis pada badan. Itu haram. Faham? Cuma kalau melukis yang tidak kekal itu dosa kecil, melukis yang kekal itu dosa besar, dilaknat. Melukis yang kekal itu mencacah, digunakan jarum, dalam jarum itu ada dakwat masuk di dalam, dicocok-cocok ikut bentuk gambar. Dalam jarum keluar pakai pump, tak pakai enjin, sekarang pakai bateri. Jarum itu memancukkan dakwat. Kalau zaman dulu dibakar benda yang tajam, letakkan pada dakwat, dikatok pelan-pelan, teng teng teng, lagu tu dakwat dengan terbakar lekat dalam kulit. Sekarang pakai jarum. Jarum itu pakai elektrik, cucukkan dalam, ditembakkan dakwat duduk bawah kulit, dilaknat. Orang bertato ini tidak semuanya orang bertato itu buruk, dan begitu pula sebaliknya. Iya betul. Orang yang tidak bertato pun belum tentu baik. Jadi tato ini cuma sekedar cover. Saya ini juga pengen buktiin. Iya. Orang tatoan itu sholat ke masjid itu boleh gitu, nggak ada larangannya buat kok tatoan sholat nggak sah. Itu kayak di TikTok kemarin di komen banyak. Terus wudunya gimana? Ya, saya jawab, ya wudu pakai air. Kok tanya gimana? Yang paling sakit kayaknya yang mata ya, tato ya. Tato yang paling sakit bukan mata. Yang paling sakit itu kalau kita nggak kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sakit banget itu. Karena siksanya itu selama-lamanya. Oke. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak bisa ditawar lagi, hukum memasang tato itu haram bagi orang Islam. Tapi untuk mencabut tato itu masih ikhtilaful ulama, masih banyak pendapat dari ulama, terutama orang yang memasang tato waktu itu ya. Orang yang memasang tato sebelum masuk Islam, beliau katakanlah mereka memasang tato waktu memasang itu masih belum masuk Islam. Ketika memasang tato maka hukumnya itu tidak boleh, bukan tidak boleh, maksudnya tidak wajib untuk melepas tato tersebut, ya gitu. Beda dengan orang Islam. Ketika orang Islam ini bertato maka wajib dilepas, kecuali dengan beberapa hal yang tadi kata Ustaz Adris terus disampaikan. Kalau dicabut, kalau dilepas tato itu bakalan buat bikin cacat atau dan lain-lain, itu tidak masalah. Tapi selama masih bisa dicabut atau dilepas ya istilahnya tato itu, maka harus dicabut kalau orang Islam sendiri. Tapi kalau orang non Islam pas masuk Islam itu tidak masalah, nggak usah cabut-cabut, nggak usah dicabut, tidak masalah. Apalagi yang kayak orang Jepang tadi yang dibahas dari Ustaz Adris terus dan Ustaz Abdul Somad, siapa juga itu siapa itu tadi kita misalnya kita masang tato satu badan semuanya, gimana untuk melepasnya kan gitu ya. Jadi biarin saja, kan mereka bertaubat, maka sholatnya itu pun sah, wudhunya sah, itu semuanya sah, kayak gitu. Sudah bisa dipahami dari sini. Kita sangat bermanfaat, kita sangat membantu untuk pengetahuan tentang masalah hukum-hukum Islam, tentang masalah khususnya masalah tato. Alhamdulillah kita bisa mengaji bareng di channel Santri Kampung TV. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ibadah buat kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang belum subscribe di channel ini, monggo di subscribe atau silahkan di subscribe, biar channel ini makin berkembang dan bisa
berdakwah atau bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat tuan-tuan sekalian. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.